Salam. Haleluya, puji Tuhan. Baru Kamis kemarin kita ibadah dan pagi ini ibadah lagi. Bosan Bapak Ibu? Tentu tidak ya. Karena di hadirat Allah itu satu kali kelak akan kita jumpai selama-lamanya ya. Jangan sampai kita bosan untuk datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya. Peristiwa kenaikan Tuhan itu adalah peristiwa yang sangat besar ya. Dan itu luar biasa. Jangan sampai berita kenaikan Tuhan itu karena sudah sering didengar, sudah sering diceritakan, sampai-sampai kita tidak menghargai dan kita menganggap biasa saja. Wow, kenaikan Tuhan ke surga itu mengandung janji. Hari Kamis kemarin kita sudah periksa bersama-sama ya. Ternyata itu adalah luar biasa. Jika Tuhan saudara, Tuhan saya yang kita ikuti tidak bisa merintis jalan ke surga, untuk apa kita ikut dia, ya kan? Untuk apa? Untuk apa saudara naik bis kemudian bimbang, bis ini mau kemana ya? Ya, nah sebab itu ikuti dia karena dia sudah merintis jalan ke surga. Ikuti dia dengan apa? Sungguh-sungguh. Dan bahkan Tuhan berjanji, ada baiknya aku naik ke surga. Sebab dengan demikian Roh Kudus akan turun ke atas. Saudaraku, seringkali ketika kita diberi seseorang barang-barang pemberian itu, kalau kita merasa ini orang kanggo gawe, kita geletakkan ya. Apa digeletakkan ini? Diletakkan sembarangan. Padahal yang memberi itu satu penghargaan, ini lo tak kasih kamu. Tapi ketika yang diberi itu merasa, gak penting lah, orang kanggo, ya, kita biarkan. Nah saudaraku, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Pertanyaannya, bagaimana kita menerima Roh Kudus itu? Adakah ini satu barang yang berharga? Adakah ini sesuatu yang kita perlukan? Atau kita menganggap nggak perlu? Tadi kita nyanyikan anugerah, penyertaanmu di hidupku itu segalanya. Haleluya. Jadi jangan sampai kita merasa tanpa Tuhan pun aku bisa happy bahkan bebas untuk berbuat dosa ya. Jadi saudaraku, Roh Kudus diberikan supaya kita boleh menjadi kuat di dalam iman dan kita bisa selektif untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang akan kita terima ya. Puji Tuhan. Akhir-akhir ini bahkan ini sejak dulu, sejak murid-murid Tuhan ada pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu itu marak ya. Sebab itu suratan Rasul Paulus, surat-surat Petrus, surat-surat Yudas mengingatkan supaya mereka boleh tetap teguh di dalam iman. Kebanyakan kita hanya berpikir percaya Tuhan selamat titik. Pagi hari ini kita akan periksa apakah orang Kristen, apakah ada orang Kristen yang binasa, yang tidak selamat? Ini menjadi pertanyaan buat kita supaya menjadi peringatan buat kita ya. Agama Kristen saudara tidak menyelamatkan ya. Tapi Kristus yang sudah menebus kita itu yang menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membawa kita ke surga. Hanya Kristus, anugerah Tuhan ya. Maka ini pertanyaannya, apakah ada orang Kristen yang tidak selamat? Mari kita belajar bersama-sama. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Kita mau berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 10 ayat 28. Perhatikan kalimat demi kalimat, kita suarakan suara kita sampai terdengar di telinga kita. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Ini jaminan, ya, jaminan. Dan Tuhan tidak akan pernah goyah dengan janjinya, ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa, ya. Mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Kalau saya punya barang yang berharga, saya genggam. Ada orang ingin merebut, meminta, tangan saya tidak cukup kuat untuk mempertahankan. Tetapi Kristus ketika memegang hidup saudara, hidup saya, tangannya cukup kuat untuk mempertahankan siapa yang mau merebutnya. Ini jaminan yang luar biasa. Dan jaminan ini untuk siapa? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, jaminan ini untuk domba-dombanya Tuhan. Tapi masalahnya, adakah yang bukan domba? Ya, apakah ada orang Kristen yang bukan domba? Haleluya. Nah, kita akan melihat, saudaraku, yang domba yang seperti apa, yang bukan domba yang seperti apa. Yang domba, yang dombanya Tuhan, pasti dipegang oleh Tuhan, digembalakan. Dan domba ini mau digembalakan. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Mungkin satu saat ada domba yang nakal, tersesat. Tapi dia teriak, aku tersesat di sini. Dan Tuhan mencari dan menemukannya kembali. Haleluya. Jadi saudaraku, tidak semua orang Kristen itu, tidak semua orang yang ke gereja itu domba. Makanya suratan-suratan Rasul Paulus yang dikirim ke jemaat-jemaat, surat-surat Petrus juga, itu mengingatkan ada banyak guru-guru palsu yang mulai menyimpang dari ajaran sehat. Ya, puji Tuhan. Mari, ketika saudara dan saya menjadi dombanya Tuhan, Tuhan itu kenal kita. Dan apakah domba juga kenal dia? Kenal. Dombaku mendengar suaraku. Dombaku mengenal aku. Domba itu tahu kalau ini suara bukan gembalanya. Domba itu kenal akan suara gembalanya. Jadi pertanyaannya, kalau saudara tidak kenal dengan firman Tuhan, ada firman Tuhan yang baku, ada firman Tuhan yang disampaikan, kemudian kita nggak ngeh, kita masih ngawang. Iki firman Tuhan apa benar? Bahkan setelah pulang udahlah, nggak ngerti ya wis. Kalau saudara domba, saudara kenal ini suara Tuhan, ini suara gembala, dan aku akan ikuti dia. Haleluya. Jadi saudaraku, siapa domba Tuhan? Domba Tuhan itu adalah domba yang mendengar suara gembalanya. Yohanes 10 ayat 4. Silakan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suara. Ayat 27. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini kriteria domba. Ya. Domba itu tidak pernah berjalan di depan gembala. Aku berjalan di depan, ia berjalan di depan mereka, ini gembala, dan domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, jadi domba itu kenal suaranya. Kalau kita tidak kenal suara Tuhan, dipertanyakan. Dan kalau kita nggak kenal, apakah kita ingin kenal suaranya? Kalau ingin kenal suaranya, pasti ada usaha. Hari Kamis kemarin sudah saya sampaikan, pesannya Rasul Petrus, berusahalah apa?
sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi ada usaha. Kalau kita nggak kenal suaranya, kita usaha pingin kenal. Bagaimana caranya? Haleluya. Berusaha untuk mendekat, untuk membaca, untuk melihat, untuk bertanya, apa ini aku kok nggak ngerti? Haleluya. Dan itu sudah ada wadahnya tiap hari Jumat. Ya, kita bisa sambil sharing bersama-sama. Yohanes 6 ayat 67 dan 68, silakan. Yohanes pasal 6. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yes. Jadi ini saat ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya. Bapak Ibu bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, ya. Ketika Tuhan berkhotbah, ketika Tuhan membicarakan tentang firman, kemudian banyak orang yang mengundurkan diri. Ayat 66 saya bacakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Karena perkataan Tuhan itu keras. Dan ketika dia mendengar yang keras, gak tahan, wis gak usah lah ikut Tuhan Yesus, kok angel-angel aturannya kayak harus ini, harus itu, ya. Wis ikut Tuhan sekenanya sajalah, sekenanya saja. Nah sebab itu banyak orang mengundurkan diri. Dan sekarang di ayat 67 kata Yesus kepada siapa? Kepada ke-12 muridnya. Murid-murid yang sudah dipanggil dan mengikut Tuhan berhari-hari ditanya, apakah kamu nggak mau meninggalkan juga seperti mereka? Ditantang oleh Tuhan, kamu meninggalkan juga nggak masalah. Ditantang sama Tuhan, kamu nggak tinggalkan aku juga, kamu nggak mau pergi juga seperti mereka? Dan jawaban Petrus mengatakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini loh domba. Meyakini perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan mengatakan sebagian perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal. Bukan sebagian. Banyak orang memilih-milih. Kalau ini perkataan Tuhan seperti ini yang merugikan aku nggak mau terima. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau melakukan. Dengar aja nggak mau, apalagi melakukan. Ini perkataan Petrus, walaupun Petrus pernah gagal. Pernah juga disebut oleh Tuhan, kamu iblis. Tapi Petrus itu domba. Dan dia kembali bertobat. Dipulihkan oleh Tuhan. Rohmu yang hidup itu bisa memulihkan saudara dan saya. Dengan cara apa? Kita berserah penuh. Dan dia sanggup mengambil alih. Puji Tuhan. Jadi kita melihat kriteria domba itu seperti apa. Domba itu mendengar suaranya. Domba itu meyakini perkataan Tuhan itu. Perkataan hidup yang kekal. Bukan sebagian. Tapi seluruhnya. Masalahnya kita mau dengar seluruhnya. Atau cuma sebagian. Haleluya. Ya, kita melihat orang Kristen yang tidak selamat itu seperti apa. Maaf, ini tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi saya ingin supaya Bapak Ibu melihat, terbuka. Jadi bukan hanya percaya Yesus selamat, kemudian kita hidup amburadul, tidak memperhatikan firman, tidak memperhatikan persekutuan dengan Tuhan. Apakah cukup dengan itu? Ada orang Kristen yang tidak selamat. Karena ada orang Kristen yang tidak percaya akan firman Tuhan. Loh kok bisa? Mereka tinggal
Di dalam gereja mereka beribadah, tapi nggak percaya. Iya cuma beribadah, tapi nggak terima firman itu dalam hidupnya. Untuk itu saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya waspada. Haleluya. Dan kita akan melihat hanya dari satu ayat Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Ya. Orang Kristen yang tidak selamat itu seperti apa? Yudas 1 ayat 4, silakan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada 4 hal dari Yudas 1 ayat 4 ini. Orang-orang yang tidak selamat, siapa mereka? Di ayat 4 itu mengatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ternyata ada orang nyelusup, pura-pura mau percaya Tuhan, pura-pura mau menjadi anggota gereja, pura-pura untuk masuk beribadah. Saudara, kita melihat ini. Ternyata ada orang yang nyusup, hanya ingin pura-pura. Dan siapa mereka? Disebutkan di sini, mereka menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Apakah Tuhan sudah menentukan, oh kamu dihukum, oh kamu diselamatkan? Sudah menentukan begitu? Kalau seperti itu, apakah Tuhan itu pilih kasih? Tidak, saudaraku. Haleluya. Di tengah-tengah kamu ada orang yang menyelusup. Dan mereka itu adalah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Mengapa? Kok mereka ditentukan untuk dihukum? Karena dari kemahatauan Allah. Sejak sebelum saudara lahir, sejak sebelum saya lahir, Tuhan tahu, kamu besok kalau mendengar berita Injil, kamu menolak aku. Oleh kemahatauan Allah. Bukan karena penentuan Allah. Tapi karena kemahatauan Allah. Kamu besok kalau mendengar berita anugerah keselamatan, kamu akan menolak. Kamu tidak percaya. Dan orang seperti ini loh, yang akhirnya ditentukan untuk dihukum. Karena apa? Karena menolak. Menolak firman, menolak berita Injil, menolak anugerah. Seperti tadi saya katakan, ketika Tuhan memberikan anugerah, memberikan Roh Kudus, apakah kita membutuhkan itu? Apakah yang Tuhan berikan ini suatu yang berharga buat kita, atau kita anggap biasa saja? Wes tugasnya Allah mengampuni aku, wes tugasnya Allah mengasihi aku, wes tugasnya Allah menyertai aku, memberkati aku. Wow, saudaraku, ini kita menganggap remeh anugerah Allah. Haleluya. Jadi, saudaraku, ketika kita sudah mendengar berita anugerah dan kita mulai memahami, terimalah itu dalam hati. Karena nggak tahu, 1-2 orangnya nggak tahu, ya, puji Tuhan, nggak tahu siapa yang akan menolak Tuhan. Makanya berita Injil perlu disampaikan kepada semua orang. Karena kita nggak bisa menghakimi, oh kamu ditentukan untuk dihukum, oh kamu dasar orang yang harus binasa. Kita nggak bisa menghakimi seperti itu. Makanya Tuhan bilang, beritakanlah Injil kepada semua. Supaya siapa yang mendengar dan percaya, nah ini loh domba. Dia mendengar, percaya, dan terus ngikuti. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau dia ini mau terus ingin ikut dengan sungguh-sungguh, ini domba, ya, bukannya menyepelekan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, kalau kita mendengar satu firman Tuhan dan kita abaikan, kita anggap
Itu bukan untuk saya. Itu awal untuk kita mulai meremehkan firman Tuhan, ya. Mari kita mau hati-hati. Tuhan itu maha tahu siapa yang akan menerima dia, siapa yang akan menolak dia, siapa yang mau percaya kepadanya, dan siapa yang mau menolak dia. Yohanes 6 ayat 64, silakan. Yohanes pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya. Dari semula Tuhan itu tahu siapa yang mau percaya dia, siapa yang mau menolak dia. Haleluya. Di antara kamu ada yang tidak percaya. Jadi ketika Tuhan saja yang memberitakan, ada yang tidak percaya, ya. Ada juga yang percaya. Coba ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Wow. Bukankah aku sendiri? Yesus ini berkata, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Itu pilihan Tuhan. Tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa ini? Yudas. Kenapa kalau Tuhan tahu nggak dicotek aja dari semula? Hei kamu iblis, nggak usah kumpul di sini. Kenapa nggak dicotek? Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Jadi saudaraku, keselamatan itu diberikan sebagai anugerah. Tetapi orang mau terima anugerah atau menolak itu pilihan. Maksudnya pilihan orang itu. Aku memilih terima atau aku milih menolak. Itu pilihan. Memang anugerah keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Jadi kalau saya memberikan sesuatu kepada seseorang, orang itu berhak menolak. Tidak harus menerimanya. Haleluya. Dan ini loh Tuhan kita. Tuhan sudah memilih. Perhatikan ya, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Pilihan loh itu rasul-rasul. Tapi satu di antaramu adalah iblis. Tuhan tahu sejak semula. Tuhan tahu sejak semula. Siapa yang mau menerima dia, siapa yang mau menolak dia. Bukan Tuhan pilih kasih, ya. Puji Tuhan. Tuhan itu tidak menghendaki kebinasaan orang fasik sekalipun. Orang fasik Tuhan tidak inginkan dia binasa. Tetapi kalau dia memilih untuk menolak anugerah, ya itu pilihan. Itu pilihan karena keadilan Allah. Haleluya. Orang yang melanggar, orang yang berdosa, dia harus dihukum. Itu keadilan Allah. Tapi orang yang meremehkan, orang itu akan, orang yang menerima, dia akan diselamatkan. Seberapapun besar dosanya, dia akan berbalik, dia akan terima anugerah dan hidupnya dipulihkan. Puji Tuhan, ya. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menghendaki orang fasik binasa. Coba dibaca Yunus pasal 1 ayat 12. Dan pasal 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pasal 3 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kita melihat di sini sampai 2 kali Tuhan mengingatkan Yunus, beritakan orang Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Kalau Tuhan itu tidak mengasihi, Tuhan tidak nyuruh Yunus. Tuhan tidak nyuruh untuk memberitakan anugerah, pengampunan. Gak usah disuruh Yunus, langsung aja dipites. Loh iya toh?
Kalau Tuhan tidak mengasihi. Bahkan ketika Yunus menolak, Yunus menghindar dari pengutusan Allah, Allah menyelamatkan Yunus. Dan kembali Tuhan berbicara, datang beritakan Niniwe, kota yang besar tapi penuh dengan kejahatan. Ini menandakan bahwa Tuhan itu tidak menginginkan kebinasaan dari orang fasik sekalipun. Jadi kalau ada orang yang menyusup, memberitakan tentang kabar-kabar yang menyimpang dari firman Tuhan, mari kita hati-hati. Ada orang yang menyusup masuk golongan domba, tapi sebetulnya dia serigala yang mempengaruhi satu dengan yang lain. Udahlah, nggak usah setia-setia, ngapain? Udah cukup gini aja sing penting percaya Yesus, selamat. Saudaraku, akhir zaman, ayo berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Usaha. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Siapa orang Kristen yang sebetulnya tidak selamat? Ya ini. Orang yang menolak, mendengar berita. Orang yang menolak firman. Haleluya. Orang yang menolak firman akan menerima akibatnya. Haleluya. Yang kedua, siapa orang yang tidak selamat? Di Yudas 1 ayat 4 tadi mengatakan, ya telah ditentukan untuk dihukum, mereka adalah orang-orang fasik. Jadi yang kedua, siapa orang yang tidak selamat? Mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu seperti apa sih? Ya, salah satu contoh ya di dalam Bilangan pasal 16 ayat 26. Silakan. Bilangan. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Ya. Tuhan perintahkan Musa, kamu keluar, menjauh dari kemah orang fasik ini, supaya kamu tidak mati bersama-sama dengan orang fasik ini. Ya. Nah, ini kisahnya apa ya? Coba slide selanjutnya. Ini kisahnya ada petinggi-petinggi dalam bangsa Israel. Ya. Siapa mereka? Di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat 3, tolong dibacakan. Bilangan 16 ayat 1 sampai ayat 3. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Jared, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaat? Ya, ini protes dari mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Dan Korah bin Yizar bin Kehat sama keturunannya itu punya tugas untuk mengurus benda-benda dalam bait suci, ya, benda-benda ini. Karena ada tugas mereka, ya, ada Kehat, ada Merari, ya, ada yang tugas untuk pagar ini diusung, diringkes, ya, dan Kehat ini punya tugas, Kehat dan keturunannya, benda-benda ini. Kalau kemah itu sedang mulai dibongkar, pindah sedang dalam perjalanan lah. Ini Bani Kehat. Lah Korah itu keturunan Kehat, baru keturunan kedua, ya. Anak Kehat itu Yizar, anak Yizar itu Korah. Nah Korah ini ngajak yang lain beserta dengan Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Jadi dari Kehat
dari suku Lewi dan dari Ruben. Nah, mereka berkumpul, juga ada 250 orang yang pro, yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh 3 orang ini. Dan mereka berkumpul, mereka maju kepada Musa. Apa yang diajukan kepada Musa? Ayat 3 itu mengatakan, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mengapa kamu meninggikan diri? Kalau kita melihat ayat yang kedua, kalimat terakhir, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi Korah, Datan, Abiram, dan On, dan 250 orang yang terpilih dalam rapat, ini orang yang kenamaan. Dan mereka datang kepada Musa menanyakan, kenapa kamu meninggikan diri? Aku juga lebih bisa kok dari kamu. Menganggap remeh pilihan Tuhan terhadap Musa. Menganggap, siapa sih Musa? Dan mereka merasa, nggak elok lah dipimpin Musa. Siapa? Merendahkan Musa dan Harun yang sudah dipilih Tuhan. Walaupun mungkin kekayaannya lebih kaya mereka, mungkin ya, mungkin lebih keren tampilannya, ya, baju-bajunya lebih keren, ya, tampilannya, wih, seperti orang top. Tapi melihat Musa kok begitu? Bukankah Yesus ketika di dunia, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat melihat siapa Yesus? Dia anak orang kayu, anak tukang kayu saja, sama sih. Bukankah mereka meremehkan kehadiran Yesus yang tampilannya bersahaja? Tapi Allah sudah menentukan, memilih Musa, dan mereka mulai berontak terhadap kepemimpinan Musa. Dan mereka mulai mengatakan, kita mau dipindahkan ke tempat yang limpah susu dan madunya, ternyata padang gurun. Wow, padang gurun itu mengerikan. Pernah saya sampaikan, padang gurun itu kalau siang panas, kalau malam dingin, dan belum ada binatang-binatang buas. Mengerikan. Itu berjalan. Dan mereka berontak kepada Musa. Dan kemudian saat ketika Musa diberontak, apa jawab Musa? Musa sujud dan berkata, "Yowes, gini aja ya, besok kalian bawa perbaraan. Bawa perbaraanmu, isi dengan dupa, ukupan, isi dengan dupa, ayo kita masuk. Ayo kita menghadap hadirat Tuhan ke pintu kemah, ya. Ini kemah, saudaraku, ini gambar kemah, ke pintu kemah. Ayo ke pintu kemah. Dan di situ nanti Tuhan akan bicara siapa yang dipilih Tuhan." Jadi artinya dengan jawaban Musa ini, Musa cuma berkata, aku ini cuma dipilih Tuhan. Aku ini diutus sama Tuhan. Kalau boleh memilih, aku nggak mau. Kalau boleh memilih, aku nggak mau. Pernah Tuhan pilih. Musa menolak, aku petah lidah Tuhan. Tapi Tuhan paksa. Siapa yang buat lidah? Nah, saudaraku, ketika Musa bersujud, ayo besok ya kita kumpul ya. Nah, setelah kumpul, saudaraku, mereka kumpul dan ternyata di bait suci itu ada kemuliaan Allah. Ada cahaya, ada kemuliaan Allah. Itu dilihat oleh semua orang. Dan saat itu Bani Datan, ya, Datan dan Abiram ini tidak mau datang. Mereka tetap ada di kemahnya, ya. Yang datang itu cuma Korah dengan 250 orang. Tapi Datan dan Abiram tetap di kemahnya. Nah, saat itu Musa tanya, mana ini Datan dan Abiram? Mereka masih di kemahnya. Kemudian ketika Musa datang ke kemah Datan dan Abiram, Tuhan berkata, Musa, kamu minggir. Jauhi tempat itu, jauhi kemah orang fasik. Ayat 26 tadi sudah dibaca. Jauhi kemah orang fasik supaya kamu tidak ikut binasa dengan mereka.
Haleluya. Coba slide selanjutnya. Apa yang terjadi saudaraku? Ini loh, tanah ini terbelah, buka, dan orang-orang jatuh ke dalamnya. Ya, ini orang-orang pada takut, lari. Kalau saya baca di terjemahan lain, ya, orang-orang ini teriak lari, gitu ya. Nah, dan ini Datan dan Abiram masuk di sini. Setelah masuk di dalam tanah yang terbuka ini, tanah itu nutup kembali, dikubur hidup. Ini loh orang fasik, orang yang menolak firman. Entah itu yang nyampaikan orang embel-embel, orang yang sederhana, orang yang tidak layak untuk dilihat. Bahkan di Yesaya 53 ayat 3 itu mengatakan, rupanya sangat buruk, dia dihina, dia disengsarakan. Ini loh Yesus. Orang menghindar. Ini Yesus. Banyak dunia menolak karena tampilannya. Haleluya. Dan ini termasuk orang-orang ini yang menolak Musa. Siapa lu Musa? Kok kamu mau memimpin aku? Dan mereka menolak. Kalau menolak Musa, itu juga menolak Tuhan. Karena Tuhan yang mengutus Musa. Haleluya. Ini orang fasik. Dan orang fasik itu masuk ke dalam gereja. Dan mereka tidak selamat. Kenapa? Karena setiap kali dengar firman Tuhan, mending dicatat, dirungok lebih sampai luar, sampai pulang lupa. Saudaraku, karena nggak ngeh, karena nggak ingin tahu terhadap firman Tuhan. Haleluya. Ini loh orang fasik. Mungkin tampilannya baik, keren, wis bajunya nggak pernah baju yang murah-murah mungkin. Tapi ternyata mereka menolak firman Tuhan. Menolak kepemimpinan Musa. Dan itu berarti menolak Tuhan. Ini orang fasik. Yang akhirnya mereka harus menerima penghukuman. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kebinasaan orang fasik. Ketika saat ini saudara dan saya mendengar firman dan saya belum melakukan, kita mau katakan kepada Roh Kudus, tolong kuatkan saya untuk aku bisa melakukan. Itu yang domba, ya. Itu yang domba. Tetapi yang bukan domba, masa bodoh dengan firman Tuhan, ya. Dan orang-orang seperti ini, kalau diterus-teruskan, akhir kehidupannya seperti apa, ya? Hari Kamis kemarin kita sudah memeriksa dengan judul firman Tuhan, akhir kehidupan. Haleluya. Ya, yang ketiga, orang fasik. Yang pertama, orang yang nyusup, ya, untuk mengajarkan, untuk menolak, ya, menyusup tapi bukan untuk mendengar. Dan yang kedua, siapa yang tidak selamat? Adalah orang fasik. Dan yang ketiga, siapa? Orang Kristen yang tidak selamat. Dari Yudas pasal 1 ayat 4 tadi mengatakan, yang menyalahgunakan, ya, selain orang fasik, yang menyalahgunakan karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi jangan salah gunakan. Percaya Tuhan selamat, seperti pemahaman orang-orang di luar sana. Lah enak, habis diselamatkan minta ampun lagi, berbuat dosa lagi, berkecimpung dalam dosa lagi. Enak juga ya. Jadi orang Kristen lah memang enak. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tapi bukan berarti setelah kita diselamatkan, setelah Tuhan memberi kita anugerah keselamatan, kemudian kita berkecimpung di dalam dosa. Tentu tidak. Itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan, yang penting percaya Tuhan nantikan selamat. Aku berdosa seperti apapun, minta ampun pasti diselamatkan. Apa pesan Tuhan kepada orang yang
kedapatan berzina, Tuhan menghukum? Tidak. Tapi Tuhan pesan, jangan berbuat dosa lagi. Ini pesan Tuhan. Haleluya. Jadi siapa orang Kristen yang tidak selamat? Yang menyalahkan, menyanyiakan, menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsunya. Wow. Karena merasa sudah diselamatkan, jadi makin bebas berbuat dosa. Ini orang Kristen yang tidak selamat karena menyalahgunakan kasih karunia Allah. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Kalau saudara tidak ingin menjadi orang yang tidak selamat, catat apa kriteria orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Ayat 17 mengatakan, sebab itu kukatakan, kutegaskan, katanya ya, kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikiran sia-sia. Ini kriterianya. Orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Pikirannya diumbar, mikir yang sia-sia. Lupa kalau Tuhan itu menyertai, menopang, mampu, menolong. Gusti Yesus apa-apa bisa. Jadi ketika menghadapi masalah, mulai pikirannya aku mau begini, aku mau begitu. Lupa kalau ada Tuhan yang apa-apa bisa tadi. Ya. Ini yang pertama kriterianya. Catat. Pikirannya sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Wis diwe ngerti aja kaya kuwi, aja nang kono, kuwi dalane beletok. Kamu nanti akan kecemplung, kamu nanti akan kecewa. Tapi pikirannya gelap, pengertiannya gelap, nggak ngeh. Sudah dikasih tahu, sudah bisa melihat contoh-contohnya. Bahkan suara disampaikan. Mungkin itu sebuah teguran, teguran itu tidak menyenangkan, tapi menyelamatkan. Dan orang seperti ini yang menyalahgunakan kasih karunia, pengertiannya yang gelap dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Koreksi diri kita masing-masing. Selama ini persekutuan kita dengan Tuhan seperti apa? Dan hanya pribadi saudara yang bisa menjawab. Haleluya. Jangan sampai membiarkan diri jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak masuk kriteria seperti itu. Selanjutnya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mereka lebih memilih hal-hal yang tidak membawa pada kekekalan. Pesan Tuhan pada hari Kamis kemarin apa? Janganlah bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ini pesan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, kalau orang jauh dari persekutuan dengan Allah, dia lebih memilih untuk hal-hal yang gelap, sesuai dengan kedegilan, sesuai dengan kebodohan. Seringkali ketika saya menyadari aku dulu kok begini, aku dulu kok begitu,
Wah, saat itu aku bodoh sekali. Ampuni aku Tuhan. Muncul kebodohan-kebodohan yang sudah saya lakukan. Dan saya mohon Tuhan, Roh Kudus pimpin saya. Supaya saya bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan. Selanjutnya ayat 19 mengatakan, perasaan mereka tertumpul. Waduh. Nggak bisa merasakan ini salah apa benar, tumpul perasaannya. Ini menyakitkan Tuhan apa enggak? Perasaan mereka tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi hal-hal yang cemar mereka nggak merasa kalau itu cemar. Dan ini kriteria orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Dan ayat 20 mari kita perhatikan. Tetapi kamu bukan demikian. Ya, saudara dan saya bukan seperti ini. Haleluya. Ya, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bagaimana minat kita untuk mengenal Kristus? Adakah kita punya kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Dan ini perlu kita pelajari. Nggak sulapan. Ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, saudara. Ya. Yang harus kita tingkatkan sampai Tuhan mengerjakan kita, mengikis kita, menggugurkan, merogolkan segala hal yang cemar dalam hidup kita. Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kriteria yang ketiga. Orang yang tidak diselamatkan. Yang keempat. Mereka yang menyangkal satu-satunya penguasa. Haleluya. Yudas 1 ayat 4. Mereka menyangkal satu-satunya penguasa. Coba dibaca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini. Apakah kita tidak bangga? Kalau kita punya Tuhan yang berkuasa di surga, berkuasa juga di bumi. Haleluya. Hari Kamis kemarin kita belajar tentang Lazarus. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan berkuasa di bumi, kenapa Lazarus tidak dijadikan kaya? Lazarus kan orang beriman. Kenapa tidak dijadikan kaya? Oh, rencana Tuhan itu untuk keselamatan jiwa. Bukan kenikmatan tubuh. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita sudah punya pemimpin sebagai penguasa di sorga, penguasa di bumi, tentu kita mau taat, kita mau dengar. Mungkin ada yang pernah pengalaman pergi ke dukun. Dulu keluarga saya punya pengalaman pergi ke dukun. Apa yang dikatakan oleh dukun dicatat. Sampai di rumah, ini loh bapak saya bilang kepada ibu dan anak-anak, ini loh kamu harus lakukan ini. Kalau malam ini, malam Jumat kamu harus beli kembang. Kamu harus lakukan ini. Anak-anak harus diciprati, bahkan minum air bunganya. Kadang-kadang ingin tapi karena memang disuruh orang tua minum. Kita catat apa yang dikatakan dukun. Sekarang apa yang dikatakan oleh penguasa sorga dan bumi? Pernahkah kita mencatat? Bahkan sudah saya buatkan catatannya. Pernahkah dibaca? Haleluya. Dia penguasa. Jangan dianggap remeh. Haleluya. Dia penguasa. Mungkin tampilannya waktu di dunia lebih keren ahli-ahli Taurat, bawa itu rentetan rantai yang mau didoakan di jalan-jalan, di perempatan jalan dia berdoa. Oh, waktunya jam ini saya berdoa di jalan. Tapi Yesus tampilannya sederhana,
keluarganya sederhana, anak itu kan kayu kok. Saudaraku, tampilan di dunia mungkin oleh kondisi, oleh keadaan kita bisa sederhana. Tapi kalau di dalam diri saudara ada satu iman yang teguh, ada satu ketaatan, itu mulia di hadapan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, mari kita mau belajar supaya kita tidak masuk kriteria ini. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Ya, ini kuasa yang Tuhan berikan. Kalau saudara mendengar firman siapapun yang membawakan, kalau itu firman yang benar, terima. Tapi kalau kita menolak, siapa saya kamu? Kita menolak dia, karena itu firman. Haleluya. Nah, saudaraku, kita tidak ingin menjadi orang yang seperti ini, ya. Kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, ya. Kita tidak ingin menjadi orang Kristen yang abal-abal, ya. Tapi kita mau menjadi orang Kristen yang sejati. Dan orang Kristen yang abal-abal ini bisa jadi ada di antara orang-orang Kristen sejati, ya. Ada serigala berbulu domba di tengah-tengah domba. Jadi mari kita waspada. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Bukan dulu, ya. Dulu aku pernah loh. Wah, sekolah Alkitab, aku belajar, aku mulai. Tapi lakukan itu. Lanjut, continue, terus menerus. Bukan dulu, tapi lakukan. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Haleluya. Dan itu yang akan membawa saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena kita tahu siapa Dia. Dia perintis, Dia penguasa sorga dan penguasa bumi. Kita perlu setia kepadanya, ya. Mari kita berdiri bersama-sama.